Saya ada beberapa pertanyaan yang sudah dititipkan oleh beberapa gerakan koperasi. Tapi saya menyaring ini beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Koperasi Citra Agro. Nah, ini soal dana PEN, program PEN. Nah, dia bertanya bahwa bagaimana koperasi, apakah bisa menggunakan dana PEN ini, anggaran PEN? Ya. Nah, mungkin Pak Arifudin. Mungkin sebatas yang saya pahami ya, untuk koperasi ini di Kementerian Koperasi itu ada lembaga otonom ya, namanya Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir, LPDB. Dananya cukup besar juga, di triliunan lah ya. Nah, kemarin baru kita ketemu dengan LPDB dan beliau terbuka dan memberikan informasi yang cukup berharga buat gerakan koperasi, bahwa sekarang LPDB itu hanya melayani koperasi saja. Iya. Nah, tidak melayani perorangan. Nah, perorangan yang menjadi anggotanya itu boleh memanfaatkan dana itu setelah dipinjam oleh koperasi. Oke? Kemudian bunganya juga cukup bersahabat, ini cukup murah, 3% efektif menurun, ya. Tapi hanya sampai pada bulan, kalau tidak salah sampai bulan Juni ya, itu berlaku. Setelah itu, menurut informasi itu akan kembali untuk simpan pinjam menjadi 7%, dan untuk sektor real itu 5%. Dan ini saya pikir masih sangat ekonomis ya, masih sangat layak lah untuk dimanfaatkan oleh koperasi. Ya, jadi terutama nanti teman-teman yang di gerakan koperasi silakan menghubungi dinas koperasi setempat ya, untuk mengusulkan apa saja syaratnya dan sebagainya. Ya kan? Karena semakin murah bukan berarti tanpa syarat, pasti ada syaratnya. Bagaimana kemampuan mengembalikan nantinya, usaha apa yang akan dibiayai. Dan sekarang juga koperasi ini harus betul-betul transparan dan accountable ya. Maksudnya ya, kalau koperasi mau pinjam untuk usaha A, ya digunakan untuk usaha A. Jangan lain yang diminta, lain yang diproposal ya, lain yang dibikin, yang dilakukan. Dan ini juga tradisi, lain yang direncanakan, lain yang dikerjakan. Nah, ini harus dirubah ini ya. Nah, kita cobalah, karena tata kelola koperasi yang baik itu mensyaratkan yang pertama adalah transparan. Yang kedua accountable, ya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga responsible, artinya dia harus patuh, ya kan? Kemudian yang keempat dia harus mandiri, otonom, dan jujur, adil, berkeadilan. Itu 5 itu. Dan untuk itu memang harus didukung oleh salah satunya teknologi. Dan kalau belum sanggup mungkin aplikasi yang sifatnya online, ya gunakanlah offline. Tetapi itu bisa menghemat, bisa mempersingkat pekerjaan, bisa lebih efisien. Dan tidak ada pilihan lain, sebuah keniscayaan memang harus melibatkan anak muda. Karena itulah yang familiar dengan dunia teknologi. Ya, saya kira itu tidak ada pilihan, Pak. Nah, kepada anak muda di luar sana yang ingin membangun bangsa ini, ya jangan usah disuruh lah. Bagaimana ada kesadaran sendiri, ya, untuk ikut serta karena kita yakini dengan koperasi inilah ya salah satu yang bisa, karena di undang-undang itu dikatakan pasal pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya ayat satunya itu koperasi. Tetapi ini menjadi ayat ketiga atau ayat terakhir ya, dan hampir tidak masuk ayat lagi ya kan. Nah, ini jadi dan saya pikir kita semua pelaku-pelaku gerakan koperasi juga ini harus introspeksi. Jangan sampai cuma omong ya. Kalau Anda memang mencintai koperasi, jadilah anggota koperasi minimal. Ini banyak orang ini, Pak, bicara koperasi, tapi tidak ada koperasinya. tidak belanja di koperasi. Bukan anggota koperasi. Bukan anggota koperasi, tapi nyala-nyalain koperasi. Ini. Jadi mungkin ini, saya pikir nih, kalau semua yang mencintai koperasi ini, punya koperasi, belanja di koperasi, memberikan saran-saran yang konstruktif untuk koperasi, ya,
kan memang koperasi itu kan lebih baik daripada sendiri-sendiri, lebih baik bersama-sama. Iya. Kalau bisa kolaborasi, mengapa kompetisi? Iya, betul. Kan begitu. Iya. Kalau bisa kerjasama, ya kenapa bersaing? Iya. Ya. Tapi sekarang ini banyak yang dikerjasamai, nah itu masalah itu. Jadi itu saya pikir ada peluang lah, ada peluang. Bangsa ini juga sudah semakin baik, artinya dulu bunga itu kan bunga bank itu tinggi ya. Iya. Nah, sekarang sudah ada yang sampai 3%, misalnya KUR ya kan. Termasuk tadi yang LPDB yang 3% efektif itu cukup membantu saya pikir. Kalau untuk KPRI sendiri bisa menggunakan itu? Yang saya pahami bisa, dan pengalaman saya dengan dosen saya di Makassar ya, di Universitas Negeri Makassar, dia juga sudah dapat LPDB 10 miliar. Wah, ini mungkin bisa dipelajari lagi. Ya bisa nanti ya. Memang ini butuh trik-trik Pak ya. Ada tambahan Pak Arifin? Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Koperasi UNG Ponua. Koperasi Ponua ini milik Universitas Negeri Gorontalo. Dari saya, kalau bisa Lapenkopnas untuk memajukan dan memperluas pengetahuan tentang perkoperasian yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, terutama era milenial dan di era zaman Z. Bagaimana cara-cara biar generasi muda ini bisa bisa bergabung dengan koperasi? Saya rasa sudah dijawab tadi. Iya. Ini oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini saya sudah saring ini. Kalau boleh, Lapenkopnas bisa bekerja sama dengan Dekopinwil untuk melakukan webinar terkait dengan pelatihan ataupun pemberian informasi perkoperasian dan menggandeng semua stakeholder. Oke, saya sebelum ke beliau ini, saya ingin memberikan informasi tentang Lapenkop hubungannya dengan Dekopin ya. Iya. Jadi kalau Lapenkop sudah bergerak, itu berarti Dekopin sudah bergerak. Oke. Karena Lapenkop ini adalah perangkat organisasi Dewan Koperasi Indonesia. Iya. Ya toh? Nah, itu. Jadi apa tugasnya Lapenkop? Ya itu mensosialisasikan tuh tentang perkoperasian, ya kan? Jadi dimanapun Lapenkop berada, kalau dia sudah bergerak melaksanakan programnya, berarti itu sudah program Dewan Koperasi Indonesia. Di tingkat daerah sebaiknya ya kalau didukung oleh kelembagaannya ada Lapenkopda. Nah, Lapenkopda itu di bawah struktural Dekopinda. Di tingkat Dekopinwil ada Lapenkopwil. Iya. Nah, Lapenkopwil itu staf Lapenkopwil itu diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Dekopinwil. Nah, Lapenkopnas ya saya ini Iya, ya Dekopin. diangkat dan diberhentikan oleh Dekopin. Tetapi Lapenkopda, Lapenkopwil, Lapenkopnas bukan atasan bawahan. Dia jalur koordinasi karena kesamaan visi, misi, strategi, program dan budaya kerja. Oke. Dari Dekopinwil sendiri bagaimana menyikapi ini? Ada permintaan untuk melakukan webinar. Mungkin Dekopinwil bisa memulai itu. Pertama tentang hubungan Dekopinwil dan Lapenkopwil dan Lapenkopnas jelas tadi. Iya. Jadi sebetulnya itu memang berada di satu pihak sebetulnya. Tidak perlu dianjurkan untuk melakukan kerjasama. Memang fungsi yang dilakukan oleh Lapenkop itu adalah fungsi Dekopin. Karena memang salah satu fungsi utama Dekopin adalah pendidikan perkoperasian, sosialisasi nilai-nilai koperasi yang ideal dan seterusnya. Nah kemudian di Lapenkop itu sendiri kan sebenarnya ada namanya TNA, Training Need Assessment ya. Nah mungkin ini bisa jadi penyaluran dari kepentingan anggota tentang pendidikan perkoperasian dengan gaya yang sesuai dengan tuntutan kondisi sekarang. Iya. Saya kira itu cukup bagus dan perlu direspon oleh teman-teman di Dekopinwil, ya termasuk saya di dalamnya, insyaallah. Oke, ini pertanyaan terakhir ini. Saya sudah tidak membaca yang lain. Tolong Dekopinwil bisa melaksanakan jambore koperasi Jambore koperasi di tingkat provinsi Gorontalo. Ya mungkin bagaimana Pak Arifin? Jambore itu seingat saya itu sebenarnya dia dilakukan oleh Lapenkop dulu ya. Jambore pemandu. Jambore pemandu.
walaupun saya tidak sempat ikut waktu iya, itu iya, karena saya tidak sempat off di aktivitas di Lapenkop. Tapi itu menjadi sangat menarik. Kita bisa membangkitkan kembali semangat berkoperasi ketika semua penggiat koperasi dari berbagai kalangan, dari berbagai tempat berkumpul di satu tempat, kemudian bersama-sama membangkitkan kembali semangat berkoperasi itu menurut saya sangat positif. Saat ini sayangnya memang kita terkendala dengan misalnya situasi pandemi. Oke. Yang kedua, sumber daya pendanaan koperasi ini memang agak sulit juga saat ini karena memang koperasi-koperasi secara jujur tetap semuanya terdampak oleh kondisi itu, sehingga usahanya juga terpengaruh. Kemudian kemampuan mereka untuk memobilisasi dana-dana pendidikan perkoperasian itu menjadi turun, sehingga kontribusi mereka kepada lembaga gerakan koperasi seperti Dekopin dan kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga di bawahnya seperti Lapenkop dan sebagainya itu juga menjadi terganggu. Iya. Nah, tetapi bahwa semangat itu tetap perlu untuk dibangkitkan. Siapa tahu Lapenkopnas bisa. Jadi tapi dulu saya waktu masih di Makassar di Sulawesi Selatan ya, itu saya menyelenggarakan jambore gerakan koperasi yang memang peserta utamanya adalah pemandu. Oh Ya, iya. itu cukup bagus, dihadiri oleh gubernur pada saat itu. Jadi mungkin bisa dilakukan juga, tetapi mungkin jangan jambore koperasi, jambore gerakan koperasi. Jadi artinya unsur-unsur yang berminat dan memiliki keberpihakan lah begitu kepada koperasi itu bisa ikut ya. Iya. Jadi apa namanya, kalau koperasi kan cenderung bahwa itu harus utusan koperasi. Iya. Ya kan? Jadi ini bisa jambore gerakan koperasi. Jadi utusan Dekopinda, utusan lembaga dan badan di Dekopinda, kemudian koperasi-koperasi primer, koperasi sekunder, dan saya pikir kita buat yang besar-besar, umbul-umbulnya yang banyak, ya kan? Balihonya kan banyak umbul-umbul di koperasi, publikasinya. ya kan? Iya. Saya pikir ini juga yang perlu dibangkitkan kembali, apa namanya, suasana kegairahan kita berkoperasi ini. Iya, betul. Ya, terutama di kalangan generasi muda, mungkin juga perlu ada mungkin kegiatan-kegiatan pada saat jambore itu yang sifatnya teknologi. Iya. Ya kan? Boleh. Nah, itu bisa tadi itu dilakukan, misalnya bagaimana aplikasi tentang layanan misalnya, layanan koperasi. Ya, kita bisa buat kompetisinya. Kompetisinya dan atau itu juga misalnya dengan istilah-istilah misalnya dalam bentuk misalnya bootcamp. ya bisa. Ya, bisa kita. Ini Nah, ini bagus sebentar sebenarnya lagi. ini. Bisa. Sebentar Bisa lagi dilakukan. hari ulang tahun koperasi nih, Pak. Ya bisa. Ini beberapa lagi. Corona ini belum pulang-pulang. Kita mau bawa pulang kampungnya enggak jelas. Tapi sekarang saya lihat masyarakat sudah tidak takut lagi ini. Banyak yang tidak lagi menggunakan Masker. Iya. Wah, itu harus. Tapi ini. kita harus waspada. Iya, tetap harus harus tetap waspada. Nah, harus mungkin waspada. dari saya mungkin jambore ini menjadi salah satu wadah pemerintah. Mungkin pemerintah bisa mendorong dinas koperasi baik provinsi ataupun kabupaten kota mengikutkan pelajar. Bisa. SD, mungkin SMP ataupun SMA dan mungkin mahasiswa hadir di jambore ini. Sebagai informasi itu Jawa Timur itu setiap tahun di program diadakan di Malang tuh teman-teman tuh. Jadi jambore koperasi sekolah kah, atau jambore koperasi mahasiswa atau apa gitu ya. Iya, semua ngumpul di situ. Ngumpul di situ. Jadi bikinlah momen-momen misalnya ya karya tulis tentang perkoperasian, Pidato. mungkin ya pidato, cerdas cermat, terus Ini. yang perlu kita masukkan ini bagaimana ruang-ruang anak muda ini dalam konteks teknologi tadi. Teknologi tadi membuat apa kayak begitu ya. Betul. Formula-formula apa yang membuat koperasi sekolah itu lebih bagus ya. Ya, betul. Mungkin juga yang tidak perlu mungkin kita harus jambore tapi itu bisa menghidupkan suasana adalah lomba koperasi sekolah. Lomba koperasi sekolah. Jadi kan kita meninjau saja, melihat laporannya, melihat aktivitasnya dan instrumennya itu sudah ada. Oke. Ya, misalnya kalau kita mau menilai tentang SDM koperasi,
maka instrumennya adalah uji kompetensi. Itu sudah ada. Kalau kita mau menilai tentang kelembagaannya, ya maka itu instrumennya bisa dengan pemeringkatan koperasi. Kalau kita mau menilai tentang keuangan, tentang usaha, itu penilaian kesehatan. Nah, jadi sudah ada itu instrumen-instrumen dasar yang bisa dielaborasi, ya. Baru pada saat nanti hari koperasi bisa diumumkan, tapi lombanya sudah jauh sebelumnya. Iya, betul. Bukan hanya koperasi sekolah, kita golong-golongkan aja. Iya. Ini untuk apa Gorontalo ya? Iya. Nah, misalnya khusus KPRI dilombakan. Khusus KPRI, jangan KPRI berhadapan dengan koperasi sekolah. Nah, itu Tidak seimbang itu. Tidak seimbang, itu Chris Jom berhadapan Mark Tyson. Nah, itu ya. Jadi levelnya ya kan? Nah, jadi khusus KPRI, khusus koperasi karyawan, khusus koperasi di masyarakat, khusus untuk koperasi sekolah, nah itu. Jadi kita buat semacam kategori-kategori, diumumkan pada saat hari koperasi, dan bagusnya hari koperasi itu kalau seandainya bisa jambore, lebih bagus lagi. Tapi kalaupun tidak bisa, nah bisa ini keramaian itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Bisa juga mungkin kompetisi podcast koperasi atau kompetisi video kreatif koperasi misalnya. Itu dia. Kalau kompetisi podcast kayaknya saya pede itu. Ya masa yang punya podcast jadi pesertanya, jadi penilai dong. Jadi penilai, jadi juri ya. Saya pikir ini sudah saatnya produk-produk Naulik ini dikedepankan ya, supaya anak muda ini lebih tertarik. Saya pikir itu kiat-kiat pada saat yang sama itu tadi bagaimana tentang marketplace itu diwujudkan dengan mungkin lebih terkendali gitu kan. Karena kalau semua bikin juga kan pusing juga kan. Iya itu. Skala ekonominya tidak dapat. Tidak dapat. Makanya saya bilang tadi, semua jenis koperasi, semua sektor koperasi pasti ujungnya kan berakhir di pasar. Nah, karena ujungnya berakhir di pasar, maka mengapa kita tidak rancang mulai dari sekarang? Ya tentu ini harus terlibat pemerintah di dalamnya ya. Sambil mungkin bolehlah kita ikut ke Shopee, ke Tokopedia dan sebagainya. Tapi kita persiapkan juga ya menjadi milik gerakan koperasi dan usaha mikro dan kecil. Jadi boleh ke sana, di sini juga tersedia. Jadi ada beberapa ruang untuk mereka menampilkan produk-produknya. Dan dia akan bangga dong kalau misalnya dia punya sendiri, apalagi kalau marketplace itu badan hukumnya koperasi misalnya. Nah, begitu. Mungkin ini bisa jadi PR Dekopinwil ini untuk PR kita semua lah. PR semua. Semua pihak harus berkolaborasi, bersinergi. Mungkin tadi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek dalam rangka hari koperasi itu tadi lomba-lomba itu yang tidak harus ada keramaian, tapi harus ada tim penilai di Dekopinwil. Betul. Beliau ini bisa jadi ketua tim penilai. Saya sudah biasa jadi tim penilai lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk. Oke, ini menarik pembahasan kita karena memang sebenarnya koperasi bisa. Oh bisa. Tidak ada yang tidak bisa di koperasi. Tidak ada yang tidak bisa. Coba apa? Bahkan kemarin Koperasi Prasetya menjalin kerjasama dengan BNN Gorontalo Utara. Waduh. Ada apa ini? Itu karena beliau ini. Oh iya. Saya pikir kan kita ini kalau bergerak di sektor usaha, perbanyak kawan. Satu orang musuh terlalu banyak dibanding 1000 kawan. Kan itu. Jadi jangan. Karena memang begini, kalau mau besar, masuklah ke jaringan yang besar. Jangan menutup diri, tidak boleh eksklusif, harus inklusif. Itu. Jadi itu poin penting. Kalau boleh, koperasi fungsional harus keluar kandang ya. Harus keluar kandang. Makanya sekarang, ya misalnya di Koperasi Eka Prasetya berusaha untuk berinteraksi dengan dunia luar. Nah, salah satunya misalnya seperti kita bisa bekerja sama dengan Pemda, dengan instansi di luar pemerintah. Oh iya. Kabupaten Gorontalo di daerah lain juga. Oh bisa. Apalagi sekarang kan wilayah kerja koperasi itu tidak ada batasan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan integrasi vertikal, integrasi horizontal, ya, baik internal maupun eksternal. Selama itu baik, kenapa tidak? Dan saya pikir koperasi ini adalah lembaga yang tepat, ya. Untuk berkarir, untuk mengembangkan kerjasama. Karena memang koperasi itu adalah usaha bersama.
bukan usaha sendiri, ya kan? Nah, jadi misal saya tadi setuju, ini banyak loh koperasi fungsional itu yang uangnya banyak, ya idle, nggak bisa disalurkan karena anggotanya sudah jenuh, artinya sudah menerima pinjaman belum lunas, ya kan? Nah, itu. Nah, ini gimana ini? Akhirnya dia ada yang tanya saya, bagaimana kalau dibagikan saja? Ya kan? Dibagikan kepada anggotanya ya. Ini ada yang nelpon saya baru-baru ini. Aduh, saya pikir-pikir dulu, jangan suka membagi, saya bilang. Ya kan, didapat susah-susah mau dibagi-bagi. Kenapa demikian? Karena dia membatasi diri. Tidak bisa keluar. Nah, itu satu. Yang kedua, ada lagi. Kalau simpan pinjam tidak boleh kelola yang lain, kata orang kan. Kalau saya pikir ini diskriminasi. Ya kan? Masa yang perusahaan lain boleh? Dia menguasai semuanya. Dia punya bank, dia punya toko, dia punya perkebunan, dia punya pertambangan. Tapi koperasi kalau you mengelola KSP, kalau you mengelola simpan pinjam, tidak boleh mengelola yang lain. Loh gimana ini? Berarti kita dikondisikan untuk kecil. Ya kan? Yang paling perlu itu adalah silakan dikontrol. Ya kan? Kalau selama dia mampu, kenapa tidak? Kan begitu. Jadi sudah saatnya saya pikir ini Pak harus bangkit dengan kaidah-kaidah ekonomi tentunya yang profesional, sistemnya yang bagus, pilihan bisnis yang oke, didukung oleh SDM yang mumpuni, yang kompeten. Itu yang kita harapkan dengan tentu saja berkolaborasi. Ya, yang sejenis misalnya saya bayangkan ya, Gorontalo ini kalau perlu satu saja KPRI kabupatennya misalnya, baru dia punya Koopmart. Koopmart sama dengan Alfamart modelnya, tetapi tidak, karena dia koperasi jati dirinya tetap anggota. Luar biasa kan? Luar biasa. Demikian juga unit bisnis yang lain. Karena kita ini kan sudah punya namanya anggota, berarti kan pasarnya sudah jelas. Orang mengatakan beli di toko tetangga misalnya ya. Kalau ini beli di toko koperasi. Toko sendiri itu. Toko sendiri. Oke. Gitu loh. Ya. Setidaknya yang harus dilakukan itu, misalnya ada koperasi-koperasi kan memang beraneka ragam ya. Ada koperasi yang sudah jenuh pelayanan anggotanya. Betul. Nah itu setidaknya yang dilakukan adalah kerjasama antar koperasi. Karena di sekitarnya bisa jadi ada koperasi-koperasi yang kesulitan likuiditas, kebutuhan pelayanan anggotanya besar tapi dia tidak bisa penuhi. Tapi syaratnya juga memang harus koperasinya baik itu untuk bisa melakukan kerjasama. Harus sama-sama baik. Jadi itulah juga namanya kan kemitraan. Kemitraan itu asasnya adalah saling memperkuat, saling membutuhkan, saling menguntungkan. Ya kan, jangan menzolimi. Nah, itu. Buat kita itu justru itu kan salah satu dari 7 prinsip koperasi, kerjasama antar koperasi. Itu masih jarang diwujudkan oleh koperasi. Dan ini saya pikir kalau mau ke depan ini supaya jangan hanya slogan itu. Ya nilai-nilai koperasi itu kan kesetiakawanan ya. Kesetiakawanan itu juga maknanya adalah kolaborasi. Jangan kesetiakawanan jangan dianggap hanya loyalitas, tapi kesetiakawanan itu adalah kolaborasi. Nah, kesetiakawanan itu diterjemahkan lagi dalam prinsipnya sebagai guidelines-nya koperasi, yaitu kerjasama antar koperasi. Dan kerjasama antar koperasi boleh juga dengan perusahaan lain. Ya, kalau perlu dengan luar negeri. Siap. Ya, mantap begitu. Ini. Itu yang kita harapkan. Ini harus dibangun optimisme ini. Semangat. Jangan mati sebelum berkembang. Semangat berkoperasi. Semangat berkoperasi. Bagaimana di era pandemi saat ini menjaga eksistensi koperasi, Pak Arifin? Pak Arifuddin. Jadi memang ini kita tidak bisa membohongi keadaan ya. Bahwa di tempat saya di Jatinangor, kalau saya amati selama pandemi ini ekonomi terkontraksi itu sampai 80%. Karena kan mahasiswa tidak ada. Ya kan? Nah itu kan multiplier efeknya itu ada di mahasiswa. Ya kan, puluhan ribu pulang kan online. Itu satu, artinya jangankan bicara koperasi ya, ekonomi secara umum juga. Nah, di koperasi juga kan kecenderungannya adalah bagi koperasi-koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam juga ya, bergerak di sektor keuangan, ini banyak anggota yang menarik simpanannya. Ya kan? Menarik simpanannya karena dia pendapatannya berkurang. Berkurang. Ya, apalagi kalau dia harian ya, anggota-anggotanya itu buruh harian. Ya,
tiba-tiba ada pembatasan tidak boleh keliling, ya kan? Tidak boleh masuk kompleks, ya berarti kan tidak ada pendapatannya, ya kan? Satu. Kemudian ada karyawan yang hanya terima 50% gajinya. Tidak lama kemudian di PHK gitu. Nah ini semua ya untunglah pemerintah memberikan banyak bantuan dalam bentuk sembako atau bantuan tunai dan seterusnya ya. Tapi kita melihat bahwa berbagai unit bisnis, sektor bisnis ini sangat terdampak dengan pandemi ini. Nah apa yang harus kita lakukan memang bagaimana menginventarisasi, mengidentifikasi bisnis apa yang cocok ya, sambil memang harus dibuka ini batasan-batasan ini ya. Nah dengan tentu tetap protokol kesehatan dijalankan ya kan, karena dengan adanya dinamika ekonomi ya, maka pendapatan juga akan meningkat dan kayaknya sudah mulai ada interaksi karena sudah mulai ada kemacetan juga ya, yang dulu sunyi ya. Nah, dan itu kan fobia orang, ketakutan. Nah sekarang mungkin dengan adanya protokol kesehatan boleh, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya, saya pikir bisa, karena orang kawin juga sekarang sudah banyak. Bahkan disiarkan langsung televisi kan. Jadi koperasi harus berbenah, dan hari ini saya pikir karena kita tidak bisa keluar rumah lebih banyak, maka kesempatan ini memperbaiki secara intern koperasi kita. Sistemnya diperbaiki, kalau perlu SDM-nya termasuk tadi webinar-webinar itu dikembangkan ya. Ya, sehingga pada saat mudah-mudahan nanti pandemi ini berkurang atau bahkan selesai, itu sudah ready, sudah siap SDM-nya gitu loh. Jadi manfaatkan ini di rumah, belajar, jangan santai. Ya kan, belajar bagaimana mungkin tetap koordinasi melalui mungkin media sosial ya, online, Zoom meeting misalnya, atau video call ya. Nah, itu tidak bisa dilupakan, dan belajarlah kepada koperasi-koperasi yang sudah bagus, dan kepada koperasi yang sudah bagus ini jangan menutup diri juga. Ya, saya kira itu yang perlu dilakukan supaya jangan sia-sia kondisi ini ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dari Pak Arifin? Saya kira itu. Jadi koperasi tidak boleh patah semangat. Jadi kalau dengan bisnis-bisnis yang dilakukan sekarang itu memang terganggu, maka cobalah untuk memulai bisnis lain yang mungkin justru terbuka pada saat pandemi. Koperasi saya kira harus berusaha untuk mencoba membuka unit-unit, harus ada keberanian untuk membuka unit-unit layanan yang lain yang peluangnya lebih baik daripada bisnis konvensionalnya. Ini sedikit saya menyentil soal gerakan koperasi. Iya. Yang lagi entah bagaimana penyelesaian ini di kubu Dekopin sendiri ya. Karena kalau di tingkat provinsi sudah banyak, ada 2 kubu. Bagaimana melihat ini sebagai dari pandangan pribadi Pak Arifudin? Iya. Ini pertanyaan yang susah untuk dijawab ya, karena Lapenkop itu kan lembaga perangkat. Jadi dia tidak ada urusan dengan yang begitu. Tapi secara personal yang terlibat sejak muda lagi di gerakan koperasi, saya berharap mari kita sadar bahwa rusaknya koperasi ini jangan sampai kita menuduh orang lain, orang luar. Bisa jadi kita sendiri, karena kita selalu memperbesar perbedaan yang menurut saya itu tidak begitu penting. Mari kita bersatulah, karena dengan satu kembali ini ya, saya pikir kita akan lebih fokus mengembangkan koperasi. Dengan keadaan seperti ini mungkin banyak orang mengatakan tidak ada masalah, memang mungkin di atas ya. Tapi di bawah orang banyak bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Jadi secara personal ya, saya berpikir ayo kita kembali satu ya, fokus kepada pemberdayaan gerakan koperasi, karena kita dinilai dari hasil kerja, bukan dari perdebatan yang tidak jelas, dan ini tontonan yang tidak menarik untuk kaum milenial. Ya, yang pada saat yang sama kita mengajak mereka bagaimana dia mau masuk kalau kita mempertontonkan sebuah pemandangan yang kurang menarik buat mereka. Jadi saya tidak ada
memberikan pendapat bahwa ini dan begitu, tapi saya merasa bahwa apa yang terjadi ini sebuah kekeliruan, ya, dan yang terbaik adalah ayo kita satu, ya, dan saya juga berharap pemerintah harus ngambil sesuatu kebijakan apa supaya karena orang juga menunggu apa sikap pemerintah. Iya betul. Jadi pemerintah juga harus tidak boleh diam ini. Ya, tidak boleh diam karena gerakan koperasi juga menunggu itu. Apa sebenarnya ini? Nah, Lapenkop sendiri sebenarnya tidak begitu ambil mengambil peran di situ. Meskipun persoalannya ya sedikit banyak tahu lah. Karena pada saat terjadinya kejadian itu saya ada di tempat itu. Ya, ada juga di sana. Ada, dan saya tahu prosesnya. Dan apa yang terjadi itu di luar dugaan saya. Aku pikir baik-baik saja ini karena dalam satu ruangan, ternyata ada ruangan lain. Jadi dan itu di luar dugaan saya. Ayo kembali kita pertontonkan sesuatu yang baik. Ya, lebih baik rujuklah dan kita bersatu mengundang kembali gerakan-gerakan koperasi. Saya pikir banyak koperasi yang baik, banyak koperasi yang besar yang bisa menjadi pelopor, ya. Bahkan bisa menjadi sponsor. Betul. Banyak Pak koperasi yang baik itu yang triliunan dia punya omset, ya kan? Betul. Nah, jangan sampai tontonan-tontonan seperti ini kurang enak ya bagi mereka, ya, akhirnya malah gerakan koperasi lebih parah atau gimana. Betul. Gitu ya. Saya kira itu, Pak. Terlepas dari Wakil Ketua Dekopinwil Provinsi Gorontalo Pak Arifin melihat ini bagaimana? Tidak ada gunanya bagi gerakan koperasi untuk memperbesar konflik. Itu merugikan semua. Harusnya ya abaikan sajalah. Gerakan koperasi di bawah tetaplah beraktivitas, tetaplah mengembangkan nilai-nilai baik koperasi. Jangan terpengaruh dengan masalah-masalah itu. Karena itu biarlah itu berkembang di level elit koperasi yang memang sebenarnya juga ada pengaruhnya buat kita. Misalnya setidaknya sekarang karena misalnya ini sekarang menghadapi peringatan Hari Koperasi. Andaikan tidak ada konflik, tentu event-event sudah mulai jalan dilakukan. Mungkin pemerintah juga akan mensupport sejak awal. Kalau misalnya dalam keadaan konflik, pemerintah mau mendukung yang mana? Nah, ini misalnya antara lain adalah kerugian buat kita. Gitu. Tapi misalnya juga pendidikan perkoperasian. Misalnya oleh Lapenkop, karena misalnya induknya bermasalah, maka mungkin dukungan pemerintah terhadap aktivitas Lapenkop jadi mungkin terganggu juga. Iya, betul. Nah, yang rugi akhirnya adalah gerakan koperasi. Aku pikir begini, perdebatan itu hanya dalam forum. Keluar dari forum kita bersaudara. Itu yang menurut saya itu kan pengambalan demokrasi yang cukup bagus ya. Jangan lagi ada di luar lagi lah. Kalau memang harus ada, kembali ke forum lagi. Ya kan? Iya, betul. Kita selesaikan ini di forum. Ya kan? Dan setelah itu enggak boleh lagi. Kalau ada lagi apa ini? Ini sudah cukup panjang pembahasan kita dan luar biasa. Cukup menarik. Setidaknya kita telah membahas koperasi bisa menjadi lebih baik, koperasi bisa menjadi pionir, menjadi tempat berkarir untuk generasi muda ke depan, dan semoga saja koperasi bisa lebih maju. Siap. Lapenkop sendiri nanti siap kalau ada webinar oleh Dekopinwil. Siap. Saya fasilitasi. Mau temanya apa kan kita bisa mengudara lewat Bandung gitu kan. Siap. Apakah itu lewat Zoom? Digitalisasi ya temanya atau apa. Silakan. Terima kasih. Kita programkan. Siap. Saya siap memfasilitasi. Terima kasih sudah hadir di studio podcast kami Pak Arifudin sebagai Direktur Lapenkopnas. Ya, saya juga terima kasih. Ini luar biasa ini. Terima kasih juga buat sahabat saya nih, Pak Arifin Suaib. Sama-sama, insyaallah. Ini contoh penggiat koperasi yang asli Lapenkop. Ya. Dan memang benar-benar aktivis koperasi. Terima kasih juga untuk Pak Arifin Suaib ini agak jangan sampai saya menyebutkan nama Arifudin dan Pak Arifin. Dari awal sampai akhir masih bingung. Kadang-kadang saya salah. Terima kasih Pak Arifin Suaib. Beliau ini cukup sibuk
dan saya memaksakan beliau untuk tetap hadir Waduh, luar mendampingi. Oke, Wah, kalau untuk ada tamu begini dari nasional lah. iya, ini cukup Iya, menjadi kebanggaan bagi saya di podcast Garis Depan. Kalau gerakan koperasi tidak ada jabatan, kita semua sama. Oke, terima kasih sekali lagi. Siap. Sukses selalu untuk Pak Arifudin dan Pak Terima Arifin kasih. Soaib. Saya Alan Pakaya. Bye.